Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, para petani Indonesia yang saya hormati dan yang saya banggakan. Di kesempatan kali ini, di sini saya akan berbagi kepada kawan-kawan ya mengenai tanaman cabai ya, khususnya dalam proses budidayanya. Yang jelas kawan-kawan bisa lihat terlebih dahulu tanaman cabenya. Di bagian sini sudah dikasih tajuk dan yang jelas tanaman cabenya mulai menghijau. Nah, dan di kesempatan kali ini saya akan mereview kembali mengenai lahan ya. Jadi kawan-kawan, dalam membudidayakan cabai kan bisa lihat tanaman cabai yang bagus, yang bisa tumbuh, yang bisa bertahan di lahan, itu pastinya ada perlakuan yang menjadikan tanaman tersebut bisa optimal dalam proses pertumbuhannya, adaptasinya, serta perkembangbiakannya. Ya, dengan cara kita mengoptimalkan tanaman ya, perlakuan terhadap tanaman, otomatis nanti harapannya adalah hasilnya juga bisa optimal ya. Karena dengan menyediakan yang optimal ya, mulai dari pupuknya, airnya, lalu juga kondisi lahannya ya, tingkat remah tanahnya dan lain sebagainya, itu nantinya akan memberikan ya bahan baku yang cukup bagus terhadap si tanaman dan memudahkan akar dalam memperoleh bahan baku tersebut. Nah, oleh sebab itu kan kawan, dalam proses budidayanya ya, agar memperoleh hasil optimal, salah satunya adalah melihat riwayat lahan. Ya, jadi bagi kawan-kawan yang ingin menanam cabai, yang ingin membudidayakan cabai di lahan yang masih baru atau lahan yang belum dipergunakan untuk budidaya cabai, kawan-kawan pastikan lihat riwayat dari lahan tersebut. Karena dengan melihat riwayat dari lahan tersebut, otomatis kawan-kawan bisa memberikan perlakuan yang optimal terhadap tanaman ya. Ibaratnya kayak di lahan ini, pengalaman kami sebelum kita budidayakan di lahan ini ya, budidayakan cabai di lahan ini, sebelumnya riwayat lahan ini dipergunakan untuk budidaya tanaman padi ya. Pada awalnya budidaya tanaman padi yang ada di sini itu budidaya tanaman padi dengan menggunakan perlakuan secara konvensional ya, tanpa ada pemberian pupuk organik dan lain sebagainya. Dan itu dibudidayakan secara terus-menerus oleh penggarap sawah ini kan kawan. Dulunya kayak gitu. Nah, setelah pengalihan yang menggarap sudah tidak ada, dialihkan, diberikan kesempatan kepada kami untuk menggarap sawah ini. Nah, dengan kondisi semacam itu, perlakuan yang kita lakukan dalam budidaya cabai ini, kita sebelumnya tetap menanam padi ya untuk diri kita sendiri, akan tetapi perlakuan untuk padinya selalu kita berikan pupuk ya. Karena apa? Dengan pemberian pupuk organik ya dalam proses budidaya tersebut, tujuannya saya adalah untuk mengembalikan tingkat kesuburan tanahnya serta perbaikan lahannya akibat efek dari pemberian pupuk konvensional secara terus-menerus dan satu komoditas yaitu padi. Nah, seiring berjalannya waktu ya, karena padi terus-menerus, otomatis tidak ada rotasi, hasil padinya itu ya memang menghasilkan, tapi tidak seoptimal kalau kita membudidayakan di lahan yang bagus. Nah, dengan mengetahui riwayat semacam itu, kita alihkan komoditasnya dari padi menjadi cabai ini kan kawan. Akan tetapi dalam proses budidayanya, media tanamnya selalu kita berikan pupuk organik untuk tetap subur dan
kemarin dengan melihat riwayat semacam itu, kita perlakukan pada tanaman cabai dengan penggunaan varietas cabai yang tahan juga. Nah, hasilnya ternyata menghasilkan hasil tanaman cabai yang cukup bagus ya. Kemarin kita memperoleh keuntungan yang lebih lah dari biaya produksi semacam itu, dan keuntungannya lumayan kan kalau kemarin semacam itu. Sehingga ternyata efek dari kita melihat riwayat lahan yang dulunya dibudidayakan secara konvensional, terus kita berikan pupuk untuk mengembalikan kesuburannya, lalu kita mengalihkan komoditasnya, dan perlakuan yang konsisten selalu diberikan ke lahan kita ya kan kawan. Pengolahan juga dilakukan dalam proses budidayanya, pengolahan lahan berupa pembentukan bedengan dan sebagainya itu. Masalah pengairannya juga kan kawan, ternyata menghasilkan tanaman cabai yang cukup bagus ya kan kawan dengan perlakuan semacam itu. Sehingga dalam membudidayakan cabai ini hasilnya untung kan kawan ya, untung. Dan alhamdulillah menunjukkan dari segi pertumbuhannya kemarin optimal, perkembangbiakannya juga optimal. Dan kawan-kawan bisa lihat pada video sebelum-sebelumnya saya sudah ada buktinya ya, saat budidaya cabai dan memanennya itu hasilnya ternyata luar biasa bagus ya. Karena lahan ini kita alihkan menjadi komoditas cabai karena sudah lama dibudidayakan tanaman padi, sehingga ada beberapa unsur hara yang habis, dan kalau kita tanamin cabai ya bisa diserap oleh tanaman cabai dengan unsur hara yang berbeda pastinya. Karena setiap tanaman, setiap komoditas ya itu memiliki penyerapan unsur hara yang berbeda-beda. Nah, semacam itu. Dan sedikit informasi, kalau tanaman yang diambil dari hasil bijinya atau ibaratnya buahnya itu biasanya kandungan unsur hara yang banyak diserap adalah kandungan NPK ya, semacam itu. Itu titik fokus dari budidaya tanaman yang kita panen buahnya itu semacam itu kan NPK untuk tanaman yang kita panen buahnya. Tapi kalau untuk tanaman yang dipanen daunnya, batangnya, itu kita fokus ke nitrogen dan fosfor. Tapi biasanya nitrogen saja sudah bagus ya, ibarat kayak tanaman kangkung, sawi, selada, itu nitrogen yang cukup tinggi itu menghasilkan biasanya daun yang cukup bagus kan kawan, semacam itu. Karena dipanen daunnya, jadi kita dalam membudidayakan tanaman bisa menitik fokuskan kemana agar hasilnya bisa optimal. Nah, semacam itu. Dan ini setiap tanaman, ibarat tanaman cabai dengan tanaman padi, nanti yang diserap kandungan NPK-nya itu bisa berbeda-beda kan kawan, dan unsur-unsur hara lainnya itu juga berbeda ya kan ya. Jadi ibaratnya kayak mungkin ya kayak kandungan fosfornya persentase ya, maksud saya persentase fosfornya, nitrogennya, kaliumnya, magnesiumnya dan sebagainya yang diserap antara tanaman cabai dengan tanaman padi itu berbeda. Sehingga rotasi tanam dalam membudidayakan tanaman apapun itu tanamannya di lahan manapun itu menurut saya harus kita lakukan agar yaitu unsur hara yang belum bisa terserap bisa diserap secara maksimal. Nah, caranya yaitu salah satunya dengan melihat riwayat budidayanya kan kawan ya, riwayat budidaya di lahan tersebut, mulai dari riwayat komoditasnya, lalu riwayat perlakuan pada lahannya, pengolahan lahannya, pengairannya, itu dipantau semua kan kawan ya, agar nantinya kita bisa memberikan efek optimal pada tanaman-tanaman yang kita budidayakan, sehingga tanaman yang kita budidayakan tidak kekurangan air, tidak kekurangan unsur hara, lalu dari sinar pencahayaannya juga bisa maksimal, pertumbuhannya juga bisa maksimal ya. Lalu di sisi lain juga nanti riwayat ibaratnya kayak serangan hamanya, nah itu kan bisa ditanggulangi kan kawan ya,
dengan melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi di lahan tersebut. Dan oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga menambah wawasan, manfaat, dan selalu ambil hikmahnya pada video kali ini. Dan saya ingatkan, jangan ambil sisi negatifnya, tinggalkan saja. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.